enggak sih Bu, maksudnya sewaktu mungkin pembahasan aja yang agak ngantuk karena kan sudah kerja Bu. Oh, maksudnya kamu sudah ngerjain? Ya yang example kemarin Oh, gitu. Terus kan Ibu bahas ulang jadi ya sudah. bosen ya? Ya nggak bermaksud sih Bu. Oke, kayaknya udah hadir ya Pak sini, Pak Bun. Udah direketuk? Oke, kita bisa Sudah, Bu. mulai. Ya, selamat pagi semuanya. Ini ya kuliah seminar akan dibawakan oleh Bapak Rian Eren dari alumni Petra juga ya, 2008 angkatan 2008. Si Rian ini akan men-sharingkan tentang construction simplified by progressive akselerasi konstruksi 4.0. Ya, terima kasih Pak Rian hari ini bisa hadir di tengah-tengah kami untuk sharingkan pengalaman ataupun yang ini. Nanti akan diberi waktu juga untuk tanya jawab ya untuk mahasiswa. Silakan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti tanya jawabnya sebutkan grupnya sama nama ya supaya kenal gitu ya. Silakan Pak Rian. Nanti Pak Rian akan sendiri akan iya gitu ya. Langsung aja Pak Rian ya. Selamat pagi Pak Rian. Baik, selamat pagi. Terima kasih waktunya Bu Ratna. Ini ya, dengar semua ya, suaranya jelas ya? Jelas. Baik. Baik, pertama-tama terima kasih Bu Ratna, Pak Gunawan, Kepala Jurusan, dosen-dosen pengajar, mahasiswa yang sudah hadir di webinar singkat yang diselenggarakan UK Petra. Terima kasih kesempatannya juga. Pertama-tama saya ucapkan hari ini saya akan membawakan tema tadi seperti yang sudah dijelaskan, Construction Simplified by Progresi. Nah, Progresi ini apa? Progresi ini adalah platform manajemen konstruksi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini sudah selaras sebetulnya dengan bagaimana mimpi Pak Jokowi ini ya, sebetulnya dari pemerintahan itu mengharapkan supaya kita itu ada reformasi juga di seluruh bidang. Salah satunya kalau dari sudut pandang saya khususnya adalah akselerasi di bidang konstruksi yang notabene itu kita sudah rasakan bersama-sama itu sangat lambat pertumbuhan dan inovasinya. Nah, mungkin dengan sedikit sharing apa yang saya alami dan buah pemikiran saya ini bisa menjadi sebuah pencerahan dan mungkin motivasi bagi semua orang, masyarakat konstruksi, akademisi, mahasiswa untuk bisa sama-sama mengembangkan teknologi konstruksi ke depannya. Baik, terima kasih. Namun saya sebelum masuk ke materi, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri saya. Tadi sudah dijelaskan Bu Ratna, nama saya Ryan Aron Sutanto. Saya juga sama-sama alumni Petra, masuk tahun 2008, menyelesaikan studi dengan spesialisasi di civil engineering di manajemen konstruksi. Lalu saya mendapatkan kesempatan juga untuk menyelesaikan higher degree saya di Oregon State University dengan spesialisasi di construction engineering management. Saya juga sudah berkarir di private sector sama public sector. Saya memulai karir saya sebagai seorang project engineer, spesialisasi di construction engineering management pada suatu perusahaan swasta. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja pada saat saya masih di Amerika sebagai Building Informational Modeling Engineer bersama salah satu perusahaan electrical company dengan spesialisasi di Building Automation System atau seperti yang kita kenal Smart Building ya.
di proyek komersial dan pendidikan kesehatan seperti rumah sakit di California. Lalu saya juga pernah berkesempatan bekerja di public sector sebagai staf khusus infrastruktur pada saat pemerintahan Pak Basuki untuk upaya akselerasi pembangunan di DKI Jakarta bersama Pemprov untuk bangunan seperti Rusunawa, seat piling, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, RPETRA, semua kita kerjakan dari tahap perencanaan, pelelangan, konstruksi hingga operation and maintenance. Lalu saya juga mempunyai usaha di bidang general kontraktor, spesialisasi di bangunan sivil dan steel structure untuk bangunan komersial dan industrial. Nah, ini yang saya hari ini datang memperkenalkan diri juga sebagai salah satu entrepreneur ya, di bidang teknologi konstruksi digital, karena saya merupakan salah satu yang bercermin dari latar belakang saya sebelumnya merasakan manfaat bagaimana menggunakan teknologi itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nanti yang akan saya share lebih banyak lagi. Lalu saya juga aktif berorganisasi di HIPMI dan Kadin dan beberapa organisasi lainnya. Baik, kita masuk ke materi. Pertama-tama, ini sekarang sedang musim pandemi ini. Bagaimana sektor konstruksi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara singkat. Namun sebelum kita membahas mengenai keadaan konstruksi saat pandemi, marilah kita pertama-tama itu merefleksikan diri. Sebetulnya ada permasalahan apa di sektor konstruksi. Nah, kita bisa lihat pada chart sebelah kiri ini berdasarkan research ya, itu disebutkan bahwa produktivitas sektor konstruksi itu tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir apabila dibandingkan sektor manufaktur, di mana sebetulnya kita ini dengan sektor manufaktur itu sering disandingkan gitu. Kita sama-sama mempunyai persamaan, sama-sama menggunakan peralatan yang sophisticated, kita sama-sama menggunakan labor intensif, namun kenyataannya produktivitas kita tidak pernah lebih dari manufaktur, bahkan ketinggalan hampir 2 kali lipat. Lalu di chart sebelah kanan kita juga dapat lihat bahwa di mana kita sebagai masyarakat konstruksi itu sudah sangat familiar yang dengan namanya cost overrun atau cost over budget pada suatu proyek. Dan ternyata hampir 50% dari proyek itu berakhir dengan keterlambatan dari schedule. Itu probabilitasnya 50-50. Nah, mengenai masalah produktivitas, ternyata dalam 20 tahun terakhir itu kenaikan produktivitas kita itu hanya 1% apabila dibandingkan dengan kenaikan upah yang 160%. Dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi suatu ketimpangan antara produktivitas dan upah, kenaikan upah. Gitu. Lalu dari sudut pandang safety seperti apa? Ternyata kita di konstruksi ini merupakan salah satu sektor yang berkontribusi salah satu yang paling besar dibandingkan dengan sektor konstruksi dibandingkan sektor industri lainnya dalam hal fatality atau kecelakaan kerja, atau 8 dari 100 pekerja juga mengalami kecelakaan kerja yang tidak fatal atau near miss. Nah, kenapa kok semua hal itu bisa terjadi? Menurut pandangan saya banyaknya terjadi inefisiensi di fase-fase konstruksi itu sendiri. Yang pertama adalah pasti disebabkan oleh perencanaan yang ala kadarnya atau kurang matang, kurang detail, yang berdampak pada eksekusi di lapangan. Bagaimana eksekusi di lapangan itu bisa berjalan dengan baik apabila kita tidak pernah merencanakan secara detail. Direncanakan secara detail aja masih banyak miss-nya, apalagi tidak direncanakan dengan baik. Lalu kita juga mempunyai komunikasi yang tidak terorganisasi antar stakeholder. Kita semua mengetahui bahwa di sektor konstruksi ini kita harus apalagi sebagai general kontraktor, kita harus berinteraksi dengan arsitek, owner, manajemen konstruksi, dan banyak stakeholder lainnya.
di dalam struktur organisasi kontraktor itu sendiri itu sangat birokratis dan bertangga-tangga. Kita punya project koordinator, project manager, supervisor, hingga pekerja mandor di lapangan. Nah, ini kan diperlukan suatu platform atau teknologi yang dapat memfasilitasi komunikasi antar pihak gitu. Lalu terjadinya komunikasi yang tidak terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti contoh yang paling mudah adalah andai kata mandor kita di lapangan itu si arsitek sudah melakukan revisi yang ketiga kali, sedangkan mandor kita di lapangan baru pegang gambar yang revisi pertama. Nah, ini kan menyebabkan suatu kesalahan pemasangan di lapangan yang mengakibatkan ada cost implikasinya. Nah, itu diperlukan suatu platform yang dapat mendokumentasikan informasi itu dengan baik. Administrasi akuntabel dan tidak rapi, informasi proyek yang lambat terdistribusi, adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Nah, yang terakhir adalah, nah ini permasalahan manusia, keterbatasan sumber daya manusia dengan kalian yang mumpuni. Nah, kita ini sudah selalu dihadapkan dengan permasalahan klasik, di mana manusia ini menjadi faktor yang paling utama. Sebagai salah satu contoh yang paling sederhana, bagaimana pekerja yang di lapangan itu hanya mempunyai pengalaman 1-2 kali proyek, misalnya ini ya, sebagai tukang batu, tukang plester, dia itu sudah melamar diri sebagai seorang mandor, di mana menjadi seorang mandor itu diharuskan dia mempunyai managerial skill. Akhirnya dia istilahnya quote unquote itu bleset gitu dalam pengelolaan pekerja di lapangan, sehingga terjadi dampak pada kontraktor, keterlambatan dan cost. Lalu bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sektor konstruksi dalam negeri? Yang pastinya yang pertama adalah kita melaksanakan protokol kesehatan, di mana ada pembatasan jumlah pekerja di lapangan. Nah, ini pasti akan mempengaruhi delivery proyek, baik dalam unsur waktu dan biaya. Material delay atau supply chain disruption. Nah, ini karena permintaan industri ini menurun, nanti saya tunjukkan di data BPS ya, yang terakhir dirilis pemerintah. Itu di mana pasti manufaktur material bahan bangunan ini enggan gitu untuk berproduksi dengan skala maksimal. Begitu pula dengan distributor, karena permintaan menurun, dia enggan untuk stok material. Akhirnya pada saat material dibutuhkan oleh kontraktor, dia mengalami suatu ketidaktepatan pada saat dibutuhkan, sehingga menyebabkan keterlambatan. Lalu pendanaan proyek pasti menurun, ini terjadi di private sector, public sector, pemotongan anggaran, demand menurun. Karantina, larangan mobilisasi pekerja, lalu pastinya akan terjadi potensi sengketa antara owner dan kontraktor. Sehingga pada kesimpulannya, pandemi ini menyebabkan banyak sekali produktivitas kita itu menurun akibat banyaknya inefisiensi, pembatasan jumlah pekerja, biaya proyek itu meningkat karena banyak sekali hal-hal atau untuk mengakomodasi protokol kesehatan itu banyak variabel cost yang tidak diantisipasi sebelumnya, sehingga kesimpulannya profit pasti akan menurun, bahkan kecenderungannya rugi. Nah, ini sekilas data BPS yang kemarin sudah dirilis oleh pemerintah mengenai bagaimana dampak COVID terhadap konstruksi di kuartal 2 ya. Ini mengalami kontraksi Q2Q ya. Kuartal to kuartal itu minus 7,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Lalu sektor konstruksi kalau dibandingkan year on year atau dibandingkan tahun 2019, di mana dia mengalami kontraksi minus 5,39. Yang tahun lalu dia masih bertumbuh 5,69, kuartal ini dia mengalami kontraksi minus 5,39. Ini jelas sangat terdampak bagi kita pelaku di sektor konstruksi ini. Nah, bagaimana kita dapat beradaptasi dengan konsep new normal di dunia konstruksi? Ternyata hampir 96% dari responden di studi terakhir itu menyatakan kita bisa beradaptasi dengan melakukan yang namanya remote atau teleworking.
remote monitoring. Bagaimana seluruh stakeholder proyek, bukan hanya kontraktor, bisa arsitek, bisa manajemen konstruksi, owner, dan seluruh stakeholder lainnya itu bisa mendapatkan informasi yang sama mengenai data di lapangan, itu dengan hanya menggunakan teknologi. Teknologi seperti apa? Yang jelas teknologi yang pasti dapat diakses oleh semua orang di waktu yang bersamaan, yang dapat mengakomodasi seluruh informasi. Menggunakan cloud integrated construction app, di mana data itu tersimpan di database yang sifatnya cloud, dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mau bicara dulu. Mungkin tidak semua di antara kita ini sangat mungkin masih skeptis dengan pemanfaatan teknologi, khususnya mungkin di generasi ini, bukan saya mau mendiskriminasi ya, mungkin generasi yang lebih senior itu ada resistensi gitu untuk penggunaan teknologi. Nah, itu kita juga alami sebagai masyarakat konstruksi dengan project manager kita yang mungkin usianya sudah lanjut, karena pasti adaptasinya agak lebih susah. Nah, kita mencari teknologi itu sebetulnya aspeknya cuma dua, variabelnya cuma dua. Teknologi ada bermacam-macam, aspeknya cuma ada dua. Yang pertama adalah variabel cost. Bagaimana kita bisa mencari teknologi itu yang tepat sasaran. Karena kebutuhan kontraktor ini berbeda-beda, kebutuhan owner berbeda-beda, dari teknologi yang mahal sampai murah ada. Nah, kita hanya perlu mencari yang tepat, gitu, yang tepat sasaran. Lalu yang kedua adalah mengenai variabel kecepatan atau learning curve, kecepatan dalam adaptasi penggunaan teknologi. Jangan sampai kita merasa teknologi ini memang bermanfaat, tapi sangat sulit dioperasikan sehingga dia itu terdimotivasi gitu untuk menggunakan. Jadi manfaat maksimalnya masih belum dirasakan, tapi dia sudah capek untuk mengoperasikan. Nah, ini sesuatu yang kita harus garis bawahi. Namun secara umum teknologi itu pasti akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Teknologi konstruksi itu akan menciptakan suatu alur kerja workflow konstruksi lebih efisien, karena kita pasti akan dipaksa merencanakan secara detail, entah itu schedule-nya, progresnya, materialnya, peralatan, equipment, pekerja, semua kita gunakan platform itu untuk mengatur workflow yang baik. Lalu pengelolaan manajemen resiko yang lebih baik. Nah, ini kadang orang beranggapan bahwa seorang yang masuk di dunia konstruksi ini harus berpengalaman. Saya justru merasakan sebaliknya, dengan adanya teknologi ini bisa menjembatani, mengurangi variabel-variabel yang tidak terantisipasi. Walaupun tidak bisa 100%, mungkin kita bisa prediksi 70 sampai 80% misalnya. Nah, itu namanya calculated risk, atau kita sebut resiko yang bisa terukur lah. Lalu selanjutnya adalah perencanaan K3 yang lebih baik. Lalu, nah ini menarik kesempatan lapangan kerja yang baru. Nah, teknologi itu memaksa kita untuk mempunyai suatu spesialisasi khusus, sehingga siapapun yang menguasai teknologi tersebut pasti dia mempunyai pengalaman untuk membuka lapangan pekerja baru. Contohnya siapa? Saya dulu di Amerika menjadi BIM engineer, Building Informational Modeling Engineer. Nah, hal seperti itu di sini masih belum begitu banyak. Nah, siapa yang bisa menguasai skill ini, pasti dia akan mempunyai nilai adding value lebih. Lalu yang terakhir adalah menciptakan bisnis model baru. Nah, kita ini terkenal jasa konstruksi ini bisnis modelnya itu sangat konvensional. Dengan adanya teknologi, itu pasti akan menghilangkan konvensional ini, sifat-sifat yang tradisional ini, sehingga kita dapat menawarkan kepada klien kita bisnis model yang lebih menarik gitu. Jadi bukan hanya dibandingkan berdasarkan harganya, namun kita mempunyai adding value yang berbeda. Nah, bagaimana ini saya ingin sedikit meng-guide ya, bagaimana kerangka berpikirnya penggunaan teknologi yang seperti apa supaya tepat sasaran. Gitu. Jadi dari chart ini kita bisa melihat bahwa kolaboratif platform itu berkontribusi untuk
cukup signifikan terhadap cost saving atau cost reduction dari suatu tata kelola proyek, 6-7%. Maka perlu kita pertimbangkan untuk menggunakan suatu kolaboratif platform. Dari chart ini juga bisa disimpulkan bahwa kolaboratif platform ini mempunyai potensi untuk dapat digunakan dan ditingkatkan implementasinya selama 5 tahun ke depan, mulai dari fase design, pre-construction, construction, hingga operation dan maintenance. Nah, kita dapat juga mengimplementasikan teknologi itu kepada level manajerial, karena level manajerial ini pengaruhnya sangat besar terhadap suatu organisasi konstruksi, di mana manajerial yang jumlahnya itu cuma 5, andai kata 5-10 orang yang terdiri dari project manager, project coordinator, project engineer, itu dapat mengelola puluhan bahkan ratusan orang pekerja di lapangan. Itu semua kesuksesan suatu proyek itu berdasarkan manajerial yang ada di kantor kita. Nah, itu bisa kita implementasikan teknologi. Nah, ini sekedar sedikit highlight cepat ya mengenai macam-macam adaptasi teknologi itu apa saja. Mulai dari yang pertama, areanya adalah desain manajemen. Desain manajemen ini seperti yang kita ketahui adalah penggunaan BIM, Building Informational Modeling, di mana kita dapat melakukan koordinasi three-dimensional object untuk menghindari suatu konflik antar subkontraktor misalnya. Nah, ini kita banyak lihat produknya di pasaran banyak. Lalu scheduling, di mana suatu platform yang memfasilitasi untuk merencanakan suatu kegiatan secara detail, kita dapat track progresnya, lalu dia bisa memberikan notifikasi kepada subkontraktor. Lalu material management, platform yang bisa memfasilitasi perencanaan suatu material mulai dari pembeliannya, lalu storingnya, fabrikasi, erection-nya, hingga inventory akhirnya. Lalu crew tracking, mengukur produktivitas pekerja. Quality control, salah satunya penerapannya bisa juga dengan visualisasi progres pekerjaan, bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan CCTV, kamera 360, dan banyak aplikasi lainnya. Kontrak manajemen, lalu performance management, di mana kita dapat menggunakan teknologi untuk memonitor progres suatu proyek, ada dashboardnya yang bisa memberikan notifikasi juga bahwa dia ini pekerjaannya mungkin behind schedule atau materialnya menipis atau pekerjaannya kurang, semua akan diberikan notifikasi. Dan yang terakhir adalah dokumen kontrol atau dokumen manajemen. Tapi yang saya beri kotak di sini itu yang menurut pendapat saya itu bisa diimplementasikan secara mudah dan cepat kepada personel kita. Itu. Selanjutnya adalah ini chart yang terakhir ini, di mana menunjukkan bahwa project management kolaboratif platform itu mempunyai irisan yang paling mengcover seluruh aspek konstruksi, mulai dari fase konstruksi, seluruh stakeholder konstruksi, dan seluruh aktivitas konstruksi. Itu semua dapat diakomodasi oleh project management kolaboratif platform. Nah, ini sekedar data yang menarik ini. Ini bagi teman-teman mahasiswa juga yang mungkin tertarik ke depannya ingin jadi seorang penyedia jasa konstruksi atau berkecimpung di industri konstruksi. Bahwa konstruksi itu merupakan kontributor terbesar insolvensi, insolvensi di sektor industri yang paling besar dibandingkan sektor industri lainnya. Insolvensi itu maksudnya adalah kepailitan. Jadi ini untuk data di New Zealand, lalu selanjutnya ini data di United Kingdom. Kita masih belum tahu ini di Indonesia itu insolvensinya, kepailitannya itu berapa persen. Tapi kalau secara global sih dapat disimpulkan konstruksi merupakan salah satu kontributor yang, bukan salah satu, satu-satunya kontributor yang kepailitan terhadap suatu perusahaan industri. Nah, saya mau mengatakan bahwa siapa yang mau masuk industri konstruksi itu harus risknya itu besar, resikonya besar. Jadi dibutuhkan suatu platform atau teknologi yang dapat
menjembatani gitu, supaya resiko ini bisa terukur. Nah, bagaimana kita menerapkan teknologi konstruksi ini di organisasi kita? Yang pertama pastinya kita harus menciptakan budaya pentingnya teknologi. Kita harus menyadari dulu, kita harus sepakat bersama-sama bahwa penerapan teknologi itu bukan membuat hidup kita itu menjadi repot, tapi sebaliknya kita bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah, menjembatani yang tidak mungkin menjadi mungkin itu dengan penggunaan teknologi. Lalu kita bisa juga mengidentifikasi permasalahan dari proyek di masa lalu. Kita mencari historical data dari proyek-proyek di masa lalu, di mana kita loss, di mana kita rugi, supaya kita bisa evaluasi dan melihat potensi di mana teknologi tersebut dapat diterapkan sehingga kedepannya itu tidak terjadi lagi. Lalu kita harus berani juga untuk berinvestasi di entah itu equipment, entah itu software. Yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah resource yang paling valuable ya kita ya. Lalu kita harus membangkitkan kesadaran pengambilan keputusan itu berbasis data. Banyak orang selalu mengatakan biasanya seperti begini penyelesaiannya, biasanya seperti ini. Nah, kita harus mengurangi sudah kebiasaan biasanya itu, karena kita harus mengambil keputusan itu sifatnya harus berbasis data yang akurat dan faktual. Lalu yang terakhir adalah terjadi pengukuran kinerja dari waktu ke waktu. Nah, dengan apa yang tadi saya paparkan itu kesimpulannya itu dan beserta pengalaman yang saya punya itu membuat saya itu sebetulnya tergerak gitu loh, untuk bagaimana kita ini di Indonesia dengan fenomena industri kita seperti ini itu bisa membantu sebetulnya para pelaku di dunia konstruksi khususnya kontraktor untuk bisa mengurangi resiko-resiko yang ada dan bisa dipaksa untuk merencanakan suatu proyek dengan baik gitu. Dimana saya menciptakan suatu teknologi platform yang bernama Progresi ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan konstruksi di segala level, gitu. Dan pastinya itu masih perlu suatu penyempurnaan dari waktu ke waktu, dan tentunya kita juga selalu pasti mengharapkan masukan dari saudara-saudara dan pengguna siapapun yang menggunakan software kami. Oke. Ini berikut saya perkenalkan singkat mengenai Progresi dengan hashtag kami adalah Construction Simplified. Ini berangkat dari semangat kami yang ingin menyederhanakan suatu proses konstruksi yang terkenal ribet gitu. Jadi sesuatu hal yang ribet itu kita berusaha untuk sederhanakan. Lalu apa itu Progresi? Progresi adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time yang berbasis data, visual, analisa, menggunakan teknologi cloud system. Semua stakeholder terintegrasi untuk mengukur parameter dari suatu proyek, yaitu biaya mutu waktu dan safety atau K3. Nah, ilustrasinya sih sebetulnya seperti demikian, di mana kita bisa melihat awan ya, gambar awan di tengah dengan project management ini, di mana seluruh stakeholder itu dapat merencanakan risk assessment dari proyek tersebut. Dia bisa merencanakan setiap aktivitas proyek, peralatan, material, bisa dikomunikasikan antara stakeholder, mengontrol cost, dan melaksanakan koordinasi antar stakeholder di dalam suatu proyek konstruksi secara bersamaan dengan menggunakan sistem yang terhubung, interlink antara satu dengan yang lainnya. Nah, keyword kami efisiensi, akurasi, kecepatan, dan integrasi. Sebenarnya apa yang kita tawarkan dengan Progresi ini? Yaitu kecepatan dan akurasi akses informasi kepada seluruh stakeholder. Kita mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan informasi yang sama secara sering gitu. Kita dengan adanya teknologi itu kita bisa melihat data secara efektif apabila memang diperlukan, bisa kunjungan ke lapangan, namun itu bisa tereduksi. Ya, komunikasi itu bisa menjadi semakin lebih efisien antara tim yang ada di kantor dengan tim yang ada di lapangan.
Lalu pastinya kita juga mengaudit performa proyek secara menyeluruh, status proyek kita seperti apa, apakah kita behind schedule atau over budget, kita bisa lihat semuanya. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel dan harga yang pastinya terjangkau. Jadi konsep kita sebetulnya cuma terdiri dari 4 workflow ini sih. Yang pertama adalah kita merencanakan aktivitasnya suatu kegiatan, peralatan, material, pekerjanya, lalu safety-nya kita rencanakan, lalu kita monitor setiap harinya. Bisa setiap hari, ini berdasarkan kebutuhan atau kemampuan dari perusahaan tersebut sebetulnya. Bisa harian, bisa 3 hari sekali, atau bisa 1 minggu sekali. Namun semakin sering dia memonitor proyeknya dia, ya pasti akan mendapatkan hasil yang lebih valid sehingga hasil output yang diterima itu menjadi lebih maksimal. Lalu software akan secara otomatis melakukan suatu analisa dari perbandingan apa yang direncanakan dan apa yang dimonitor. Lalu yang terakhir adalah bisa memberikan suatu notifikasi atau reminder bagi seluruh stakeholder apa keputusan atau action plan yang akan dilakukan setelah menerima analisa. Nah, lalu manfaatnya apa setelah kita menggunakan progresi? Ya pastinya kita harus profit kita meningkat. Kita melakukan suatu efisiensi di lapangan, kita kontrol seluruh material peralatan pekerja kita sehingga profit kita meningkat. Penyelesaian proyek karena kita memonitor pekerja dan schedule di lapangan, lalu kualitasnya kita juga lebih baik karena kita memonitor seluruh kendala yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir kita juga dapat merencanakan safety, monitoring potensi bahaya yang ada di proyek. Nah, jadi secara konstruksi kita itu sebetulnya melakukan pengontrolan secara remote. Kita juga dapat mengontrol proyek ini secara bersamaan. Jadi bukan hanya satu proyek, banyak proyek secara bersamaan. Lalu kita mengawal proyek secara berkala. Karena kita produknya digital, tentunya kita menghindari yang namanya dokumen itu hilang atau ketelisut atau belum terkirim dan lain sebagainya, masalah-masalah klasik yang ada. Kita mengurangi penggunaan paper ya, kertas. Lalu informasi kita juga sifatnya real time atau up to date. Lalu yang terakhir adalah percepatan komunikasi dengan semua stakeholder. Secara teknologi, kita menggunakan cloud system, kita buat sistem kita secara simple dan intuitif. Jadi tanpa harus belajar begitu panjang, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan secara konsep makro. Lalu kita juga dapat diekstrak datanya di Excel, dari Excel menuju ke software atau dari software menuju ke Excel dapat dilakukan dengan mudah. Mungkin juga kita dapat melakukan analisa di luar fitur yang kita sediakan di platform. Secara independen kita bisa menggunakan Excel. Lalu kita juga dapat di-download. Ini teman-teman kalau mau coba nanti bisa download juga, ada di iOS, ada di Android. Itu. Lalu keamanan data proyek yang kita jamin. Lalu yang terakhir adalah teknologi yang up to date dan adaptif. Jadi bukan berarti hari ini produk progresi seperti hari ini. Habis itu kita berhenti berinovasi, karena masih banyak add-on ya atau fitur-fitur lainnya yang akan terus kita kembangkan untuk menunjang fitur progresi itu sendiri. Secara bisnis pastinya return of investment-nya tinggi karena kita tadi sudah bilang harganya kita terjangkau dan kita sudah menyiapkan paket-paket yang sangat fleksibel sebetulnya untuk para stakeholder konstruksi. Jadi stakeholder konstruksi ini kan sebetulnya khususnya kontraktor ya, itu antara kontraktor itu ada kelas-kelasnya, kebutuhannya berbeda-beda. Kita menyiapkan paket-paket yang fleksibel. Kita juga subscription base atau monthly payment ya. Jadi istilahnya kapanpun dia mau bergabung dia bisa, kapanpun dia mau berhenti dia bisa. Lalu 30 hari free trial, ini layanan kami. Lalu bisa rekomendasi, bisa ekstra 1 bulan, sesi pelatihan, customer service kami juga 24 jam 7 hari kerja, dan IT center apabila dibutuhkan pelatihan khusus.
Ini yang penting ini untuk edukasi. Jadi saya merasa bahwa sosialisasi teknologi itu bukan hanya dilakukan secara komersil. Memang kita perusahaan komersil menjual produk kami. Namun itu hanya satu hal. Hal lain, kita juga mempunyai misi untuk sosialisasi ini kepada mahasiswa dan sifatnya edukasi. Karena kita juga ingin mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, sehingga nanti pada saat sudah lulus itu bisa siap di industri sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi inilah fungsi kami sebagai penghubung antara edukasi dan dunia edukasi dan industri gitu. Kita dapat melakukan pelatihan-pelatihan tentunya secara detail. Kurang lebih demikian. Ya ini link kami, ada live chat kami, website kami, semua lengkap informasinya beserta dengan tutorial apabila kepingin mencoba, itu tutorialnya semua lengkap bisa diikuti. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa hubungi kami, masih ada pertanyaan lagi kita jadwalkan kunjungan atau karena masih di masa pandemi kita lakukan webinar seperti gini untuk pelatihan kita bisa lakukan. Ada pertanyaan bisa kirim ke email kami, kita punya Instagram, lalu bisa download segera di Play Store dan iOS kami. Kurang lebih secara garis besar demikian, supaya bisa menjawab pertanyaan mengenai apa itu progresi. Saya lihatkan secara singkat saja supaya nggak bosen ini ya lama-lama. Saya tunjukkan aja bagaimana platform itu bekerja secara singkat. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Sebentar, ini saya ganti ke halaman selanjutnya. Apa bisa dilihat ini halaman aplikasi kami? Belum. Bisa, Pak. Belum, sebentar. Belum berubah halamannya. Ya, sebentar ini aku dulu sebentar. Stop sharing dulu. Lalu present. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Nah, beginilah penampakan dari aplikasi kami. Ini saya buatkan salah satu contoh mengenai pekerjaan yang jumlahnya nggak banyak supaya gampang dipelajari. Nah, kita pertama-tama melakukan suatu perencanaan. Perencanaan itu penampakannya seperti begini, di mana kita merencanakan item-item pekerjaan seperti yang ada di RAB, persis dengan kapan mulainya, kapan berakhirnya kita rencanakan semua, dan ini seluruhnya bisa di-copy dari Excel. Ya, kita masukkan SAPA PIC-nya, kita masukkan harga satuannya, kuantitinya, persis seperti format RAB. Lalu nanti dia akan melakukan penghitungan secara otomatis di sini beserta dengan bobotnya. Setelah kita rencanakan, kita lakukan copy paste di RAB-nya, lalu kita bisa mengatur jadwal penjadwalannya. Nah, saya nggak mau menjelaskan secara detail bagaimana penjadwalan itu dilakukan, nanti ada di kelas penjadwalan kan itu, predecessor dan lain sebagainya. Sehingga di bawah sini dia secara otomatis akan melakukan yang namanya penjadwalan dengan menggunakan diagram ketergantungan satu dengan yang lain. Lalu terjadilah bar chart ini. Lalu kita juga bisa set hari liburnya seperti ini. Di sini ada menu hari libur, kita bisa tekan, kita masukkan hari libur supaya lebih aktual gitu. Nah, lalu kita juga bisa convert data ini menjadi PDF. Kita bisa tekan full screen, mungkin kita mau tempel di
bedeng kita ya, atau di direksi kit kita bisa convert ke PDF. Lalu apa yang kita lakukan di perencanaan? Satu, kita lakukan perencanaan schedule. Lalu yang kedua, inilah yang fitur yang powerful. Memang ini membutuhkan suatu ketelatenan, tapi anyway kita juga harus melakukan hal tersebut pada saat kita merencanakan suatu proyek, bukan RAP atau rencana anggaran proyek. Nah, itu kita refleksikan di sini. Kita lakukan yang namanya perencanaan material, perencanaan peralatan, perencanaan pekerja untuk masing-masing task item di sini. Jadi sebagai contoh, saya lakukan perencanaan material. Oh, ternyata pekerjaan pondasi, pekerjaan galian stros 4 titik membutuhkan pasir sebanyak 0,01 meter kubik. Kapan dia diterima, suppliernya siapa, kontaknya berapa, nanti dia akan menghitung otomatis di sini. Nah, begitu pula dengan peralatan, kita rencanakan dia menggunakan bor stros, jumlahnya 1 buah, tanggal sekian dia harus mobilisasi. Dari mana? Ya ini saya misalnya rencanakan, ini kan di sini ada keterangan mulai pekerjaan tanggal 4, berakhir tanggal 5, ya kita datangkanlah peralatan ini tanggal 3, lalu akan dikembalikan tanggal 6. Ini sebagai contoh. Lalu selanjutnya kita juga bisa rencanakan kerjanya. Oh, ternyata untuk mengerjakan galian stros membutuhkan 1 tukang, 3 pembantu tukang pada tanggal 4 dan pada tanggal 5. Jadi dia akan menghitung secara otomatis berapa manpower-nya. Ini penting ini. Siapa saja yang berkecimpung di dunia konstruksi untuk nanti yang namanya opnam pekerja itu dapat terhitung secara otomatis di sini. Nah, ini perencanaan. Jadi satu merencanakan schedule di bawah, lalu di sini kita merencanakan material, peralatan, pekerja. Lalu kita juga bisa merencanakan yang namanya safety. Safety di sini. Nah, kita rencanakan safety. Nah, misalnya ada hazard. Ini untuk kelas safety ini ya. Istilahnya kita harus mengantisipasi kira-kira dengan metode pekerjaan kita yang seperti apa, itu dapat mengakibatkan hazard yang seperti apa. Contohnya, bahayanya galian yang menganga. Kecelakaannya apa? Dia bisa terjatuh. Pekerjaannya apa? Galian pondasi. Nah, ini secara otomatis dia akan keluar ini drop down-nya, bisa pilih ini itemnya apa saja di sini. Lalu mitigasinya apa? Ya bisa menggunakan dieliminasi atau disubstitusi, atau ada engineering control, administrasi kontrol, atau penggunaan personal protective equipment atau PPE atau alat keamanan apapun. Lalu kita bisa simpan sehingga dia bisa menjadi suatu pengingat bagi kita. Lalu setelah kita merencanakan ini, kita bisa lihat, ini saya tutup kembali supaya nggak terlalu banyak. Kita bisa melihat rekapnya dari setiap masing-masing item yang kita assign, material, pekerja, dan peralatannya itu, kita bisa melihat breakdown-nya di sini. Ya, inilah yang kita sebut RAP sebetulnya. RAP adalah kombinasi dari penggunaan material dan tas. Ini materialnya untuk setiap item ini detail. Ada misalnya penggunaan pondasi, pekerjaan pondasi ini batakonya 165 pieces. Pondasi ini menggunakan item 3.1 menggunakan bendrat 4 kilo, 15 kilo, 2 kilo. Ini semua akan terekap dari yang tadi kita masukkan di perencanaan. Sehingga dia mendapatkan rekapitulasi kuantiti total, lalu price-nya, lalu di ujung sini dia akan mendapatkan total berapa material yang harus dibeli, atau total spending yang harus dikeluarkan untuk hanya membeli material dari keseluruhan aktivitas proyek. Dia akan keluar di sini. Lalu dia juga akan mengeluarkan rekap peralatan, sifatnya sama, peralatannya apa saja, untuk item apa saja, kita ketemukan rekap di sini. Jadi ketemu spending untuk peralatan 1,6 juta. Lalu selanjutnya adalah pekerja. Dari setiap pekerjaan, dari setiap item pekerjaan di kolom sebelah kiri ini, dia di breakdown. Hari apa, jumlahnya berapa, orangnya. Kita melakukan perencanaan secara detail. Dia
keluar berapa manpower secara total itu setiap harinya. Nah, dengan demikian kita merencanakan suatu proyek itu mempunyai patokan gitu loh. Apakah pekerjaan kita ini nanti over budget, materialnya over atau pekerjaannya over atau peralatannya itu tidak didatangkan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, itu kita semua punya pegangan. Apakah pertanyaannya nih, apakah prosedur ini harus dilakukan? Ya, saya sebagai kontraktor melakukan hal ini. Saya rasa kontraktor-kontraktor lain juga pasti melakukan yang namanya perencanaan proyek di awal. Jadi begitu kita deal proyek, pasti dia merencanakan ini sebagai acuan project manager kita di lapangan untuk bekerja. Kita lakukan ini. Nah, selanjutnya setelah perencanaan ini matang, kita monitor laporan hariannya. Nah, ini saya buka tab baru di sini. Ini saya tutup kembali supaya nggak terlalu banyak. Nah, kita isi laporan harian. Friday, Saturday, setiap hari kita isi di sini. Gitu. Nah, ini indikatornya. Kalau misalnya kita sudah isi ada centang. Kalau misalnya belum diisi, dia akan belum tercentang. Seperti apa sih laporan harian? Nah, seperti jadi setelah kita rencanakan, kita masukkan. Nah, ini contohnya kurang baik. Coba saya cari. Nah, misalnya ini. Kita merencanakan laporan harian ini kita monitor gitu loh. Capaian untuk pekerjaan galian Strauss ini misalnya 18 meter lari. Dari target hariannya 12. Berarti dia ini sudah mengerjakan lebih banyak daripada yang ditargetkan. Sehingga capaian hari ini itu adalah hingga hari ini terakumulasi 24 meter lari dari target totalnya. Jadi kita tahu parameter dari setiap hari itu dia di target berapa, dia capaiannya berapa. Lalu ini ada target globalnya 24 total. Lalu pemakaian material, setiap harinya kita monitor berapa material pasir yang digunakan, ada penggunaan maksimalnya, sehingga kita punya istilahnya pos untuk memonitor. Lalu sisanya berapa. Begitu pula dengan penerimaan material, hari ini didatangkan material apa saja, semua terdokumentasi. Lalu apabila peralatan dikembalikan, peralatan didatangkan ke proyek, peralatan dikembalikan, ini juga bisa memonitor cuaca. Andai kata, kenapa kok produktivitas, kan kita setiap hari itu sebetulnya sudah melakukan yang namanya monitoring progres project itu setiap hari. Kenapa kok produktivitasnya kok rendah? Oh, hujan Pak. Nah, ini bisa didokumentasikan di sini. Kalau misalnya nggak ada ya berarti dia cerah gitu, tidak ada permasalahan cuaca. Ini sangat berpengaruh. Apabila terjadi keterlambatan dan lain sebagainya juga bisa dilampirkan foto-foto di sini. Nah, ini ceritanya laporan harian yang sudah terisi. Semua bisa di-convert ke Excel kalau mau dianalisa. Lalu selanjutnya adalah apabila ada permasalahan di lapangan, kita juga bisa mendokumentasikan gitu loh. Apa permasalahan di lapangan? Ini ada tumpukan material existing, kendalanya mengganggu pengukuran survei. Kita lihat, oh dia mengganggu pekerjaan apa, siapa PIC-nya, penyelesaiannya harus seperti apa. Ini orang nggak bisa survei nih, misalnya dengan keadaan seperti ini. Jadi semuanya itu terdokumentasikan dengan baik. Statusnya masih open, artinya statusnya ini masih belum ditindaklanjuti. Nah, harapannya setelah ada laporan harian ini, itu akan masuk ke dalam inventorisasi, dia nanti akan memberikan notifikasi bahwa ini kalau nggak diperbaiki, ya dia akan terus tidak bisa dilakukan survei, mengganggu. Nah, itu sistem pemasukan laporan harian setiap harinya. Pertanyaannya, apakah harus dilakukan setiap hari? Nah, ini tergantung personel kita sebagai perusahaan konstruksi ini, apakah orangnya sudah ada adminnya atau dia masih semua dikerjakan sendiri. Nah, kalau kita punya admin, sebetulnya satu orang itu bisa mengerjakan beberapa proyek, yaitu kelebihannya. Atau juga bisa dilakukan monitor ini nggak harus setiap hari, misalnya 3 hari sekali, itu bisa dimungkinkan.
Karena outputnya itu akan seperti begini. Jadi ini mulai kita masuk ke fase analisa ya. Nah ini saya nggak mau menjelaskan lebih panjang mengenai kurva S ini, karena kurva S ini kan kita pelajari bersama, kita bandingkan antara apa yang direncanakan, bagaimana performa kita di lapangan, dan bagaimana kita membandingkan dengan budget kita. Kita sudah sampai mana. Dari sini kita sudah bisa melihat data-data, misalnya hari ini nih, kita bisa lihat bahwa perencanaannya itu 11%, tapi pelaksanaannya itu cuma 8%. Maka kurva warna orange ini ternyata berada di bawahnya perencanaan. Berarti dia sudah pasti under, behind the schedule ya, terlambat. Gitu. Sedangkan cost-nya dia itu sudah 29%. Jadi spending dia itu sudah 29%. Nah, kita bisa melihat kurva ini, kita bisa juga perbesar, perkecil, di zoom berapa hari kita bisa lakukan. Kita bisa juga sort berdasarkan tanggalnya, yang dimana kita juga bisa lihat rasionya. Nah, ini rasio pengontrolan setiap harinya. Ini saya nggak mau menjelaskan lebih detail ya, BCWS, BCWP, ACWP ini di kelas scheduling. Yang jelas S ini perencanaan, P ini performa, ACWP ini adalah cost kita. Nah, kita lakukanlah yang namanya rasio SPI dan FPD. SPI Schedule Performing Index, FPD ini forecast. Apabila kita berperforma demikian, berapa lama akan diselesaikan proyek ini? 29 hari. Nah, ini di track setiap harinya. Gitu. Lalu CPI dan FGA ini adalah indikator untuk mengontrol cost performing index, performance index, sama FGA forecasting cost. Ini berapa cost yang akan di spend atau dikeluarkan apabila performanya cuma 64%, sehingga dia mengeluarkan schedule varian sama cost varian. Ini terdeteksi. Merah artinya nggak bagus, hijau artinya bagus. Nah, kita lihat awal-awal proyek ini dari hari ke hari masih minus nih semuanya, schedule cost-nya masih minus, namun belakangan dia sudah bisa mengejar. Ini masih telat ya. Ini cost-nya sudah mulai kembali. Gitu. Nah, ini diteruskan. Lalu kita juga bisa lihat summary. Ini untuk opname mandor ini dari setiap pekerjaan, berapa persen kumulatif bobotnya, bobot targetnya, ini semua dimonitor. Kalau misalnya dia capaian kumulatifnya kurang dari bobot targetnya, berarti pekerjaan masih belum selesai, sehingga kita nggak perlu melakukan opname itu setiap minggu. Ini bisa di-download Excel, di-ekstrak Excel. Ini perhitungannya semua nggak manual, ini otomatis semuanya. Lalu kita juga bisa memonitor pekerja. Kalau telat itu kita bisa perbandingkan perencanaannya berapa, realisasinya berapa untuk setiap harinya, ya kan? Lalu ini material, kita bisa lakukan monitoring material. Ini kan ada 2 tab nih, penerimaan sama pemakaian. Penerimaan akhirnya berapa material yang didatangkan ke lapangan pada hari apa, itu semua di sini ada indikatornya. Kalau tulisannya hijau on time ya berarti on time. Jangan sampai kita mendatangkan material itu tidak tepat gitu loh. Akhirnya pekerjaan di lapangan jadi tertunda karena materialnya kurang. Nah, itu kan semua kita monitor di sini. Jumlahnya juga berapa, jangan sampai kurang. Kita juga mempunyai full summary. Ini summary untuk setiap itemized material yang direncanakan berapa, yang diterima berapa. Jadi ini plus minusnya yang diterima atau kurang di lapangan dengan color coding. Ini untuk material yang diterima, lalu pemakaian material kita juga bisa kontrol di sini. Kita bisa sorting di sini. Misalnya untuk material pasir, dia akan mengeluarkan hitungan mengenai pasir saja. Nah, ini secara global material itu didatangkan kapan, jumlahnya berapa, penggunaan maksimalnya berapa, dia pasti akan melakukan sorting gitu.
secara apa namanya inventorisasi jumlahnya. Lalu dia juga bisa mengeluarkan summary. Nah ini kalau misalnya sisanya 0 artinya seluruh material sudah terpakai. Kalau misalnya kita pakai lagi lebih dari yang kita rencanakan, berarti ini sudah minus. Kurang lebih konsepnya demikian. Peralatan juga demikian. Ini saya lompati peralatan soalnya kurang lebih sama. Lalu kendala. Kendala yang tadi kita masukkan di laporan harian ini akan keluar di sini. Statusnya masih open, berarti perlu ditindaklanjuti. Nah ini seperti yang tadi. Lalu safety juga tadi sudah masukkan di laporan harian. Nah ini statusnya belum selesai, berarti dia masih ada hazardnya ini. Ini tiap hari akan terus diingatkan. Nah ini apa namanya informasi detailnya. Kalau ada banyak kendala, dia akan terus terinventarisasi ke bawah terus. Dan yang terakhir ini adalah notifikasi. Nah ini apa namanya kategori notifikasi proyek ini akan keluar di handphone kita. Jadi sama seperti lah kita punya di apa namanya news gitu ya di handphone kita detik.com atau apa itu kan bisa keluarkan notifikasi apabila ada informasi baru atau Instagram atau apapun itu ini akan terus mengingatkan kita di handphone kita gitu. Jadi supaya kita tahu setiap hari itu apa yang harus dilakukan dari kategori tasnya, materialnya, peralatannya, pekerja. Nah, apa yang diregulate di sini itu ini. Misalnya tas akan dimulai, dia akan mengingatkan tas akan dimulai aktif 3 hari sebelum tanggal dimulai. Jadi 3 hari sebelum tas itu dimulai kita sudah dikasih reminder. Kalau tas terlambat ya dia akan mengingatkan. Material akan didatangkan. Jadi 7 hari sebelum material itu direncanakan untuk datang, dia sudah ngingetin kita. Nah, ini akan keluar di handphone kita. Nah, dalam hal pekerja, apabila pekerja 70% di bawah perencanaan, dia keluarkan notifikasi. Bila pekerja lebih dari 100% atau 130% dari perencanaan, ini kan kecenderungannya nanti dia akan kebanyakan orang ini. Nanti pada saat apa namanya opnam, tenaga kerjanya kosnya akan membeledak ini. Nah, ini dia kasih notifikasi. Lalu isu keselamatan dan apabila ada kendala di lapangan yang menghambat proses konstruksi, ini dia akan mengingatkan. Kita juga bisa melakukan diskusi di sini, seluruh diskusi itu terinventarisasi di sini. Jadi kecenderungan masyarakat konstruksi itu sekarang itu menggunakan WhatsApp, WA gitu. Banyak informasi disampaikan, banyak orang ketumpuk-tumpuk di WA, akhirnya sudah bingung mana yang harus ditindaklanjuti. Namun kita menerapkan sistem tiketing di sini, ada nomornya unik di sini, tidak bisa dirubah-rubah. Ini bisa siapa yang membuat diskusi tersebut, kapan tanggalnya, lalu ditindaklanjuti. Nah ini ada tanggal di sini yang menginventarisasi apa namanya, apabila masalah ini tidak ditindaklanjuti, ya dia akan terus menjadi suatu permasalahan yang tidak akan pernah terselesaikan. Seperti ini, statusnya open. Ini kan masih belum di-close ini permasalahannya. Artinya dia masih terus bermasalah gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Muncul retakan. Nah, ini banyak hal lah. Kita bisa membalas, bisa attach juga gambar. Nah, ini bisa di-attach gambar. Ada dikasih caption di sini. Ya, kurang lebih dari saya demikian demo singkat pada jelas dari progresi. Dengan demikian saya bisa buka untuk pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lebih detail. Ini saya jelaskan mungkin secara general aja ya, supaya punya gambaran. Baik, kurang lebih demikian. Selamat pagi Bapak Ryan. Ya. Selamat pagi Bapak Ryan. Ini sudah bisa dibuka ya, ketua kelasnya seminar. Boleh langsung saya memberikan pertanyaan. Sebutkan grupnya sama nama. Ya, perkenalkan Bapak Ryan, saya punya Laskoni. Di kelas seminar itu kelas A, saya kelompok K7. Apa suara saya sudah jelas? Iya, video. Jelas. Ini sambil saya catat aja pertanyaannya juga ya.
Baik, gambar saya kelihatan nggak tadi? Kelihatan Pak. Yang tadi Oh, baik. Baik. Oke, ini sekarang saya on board. Baik, silakan ditanyakan. Namanya tadi Piniela. Piniela Pak. Piniela. Baik, silakan tanya interaktif aja. Oh iya baik Pak. Pertanyaan saya yang pertanyaan ini berkaitan gitu Pak. Jadi gimana sih caranya dari Progresi sendiri atau dari software teknologi menginjeksi teknologi baru pada konstruksi di Indonesia? Jadi melalui apa gitu? Pengenalan kepada perusahaan-perusahaan besar atau bagaimana caranya menginjeksi ke perusahaan atau proyek-proyek konstruksi seperti itu. Dan apakah negara Indonesia sendiri sudah siap melakukan istilahnya teknologi pada konstruksi gitu, teknologi software Progresi tadi. Seperti itu. Dan apa Progresi sendiri sudah ada proyek yang menggunakan Progresi di Indonesia? Apa sudah banyak? Apa sudah diaplikasikan bertahun-tahun? Gitu. Mungkin boleh dibagikan. Itu sih pertanyaan dari saya. Baik. Ini mau dikumpulkan pertanyaannya jadi satu, saya jawab semua atau satu-satu ini? Bu Ratna mungkin bisa menanggapi. Satu aja nggak apa-apa, Pak. Baik. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, ya kan? Sebetulnya saya sudah mensosialisasikan sebetulnya ke perusahaan-perusahaan, 11 perusahaan. Kita mulai sebetulnya gini, kita menciptakan Progresi ini analogi kami ya. Teknologi ada banyak. Kita bicara, maksudnya teknologi konstruksi lebih spesifik itu ada banyak. Kalau mau saya sebutkan ada BIM, ini area yang berbeda. Ini untuk desain sampai fase konstruksi. Lalu contoh lagi ada Trimble untuk survei misalnya. Banyak ini teknologi. Nah, kita ini menganalogikan Progresi itu seperti istilahnya kita makan, itu makanan pokoknya, nasinya. Kita nggak bicara itu ayamnya, sayurnya, kita buah atau susu, ayam bakar, atau kita nggak bicara itu. Kita menyediakan suatu platform yang dapat diterima oleh semua orang. Berupa apa? Itu berupa tadi yang tadi saya sempat paparkan di presentasi saya yang awal, kerangka berpikir bahwa kolaboratif platform itu yang pasti bisa digunakan oleh seluruh organisasi perusahaan konstruksi. Karena apa? Karena kita ini sebagai kontraktor itu pasti nggak mau rugi. Kita pasti menganalisa proyek itu kan itemnya banyak, ratusan bahkan ribuan item pekerjaannya. Jadi kita harus merencanakan itu secara detail. Nah, sebelum kita memanfaatkan teknologi yang lebih sophisticated, entah itu BIM, entah itu surveying, Trimble, dan lain sebagainya, pastinya kita harus benar dulu ini manajemen kita. Nah, gimana supaya manajemen itu benar? Ya, kita harus menciptakan suatu project management platform. Yang seperti apa? Yang mudah digunakan. Nah, kita jembatani yang namanya Progresi. Nah, target market kita sebetulnya, harapan saya, ini berkaca dari pengalaman saya melihat kontraktor-kontraktor di Indonesia ya. Mungkin kalau yang middle up ke atas, itu dia sudah istilahnya mempunyai manajemen yang ya bagus lah. Sebetulnya punya manajemen yang sudah baik, walaupun mereka masih melakukan secara manual, entah itu melalui spreadsheet atau software-software yang lainnya. Nah, namun fokus saya justru ke kontraktor yang menengah ke bawah, di mana fenomenanya itu mereka itu tidak mempunyai keinginan atau bukan punya keinginan atau kapabilitas atau kesadaran untuk melakukan manajemen proyek secara baik. Sebetulnya target market saya ke sana. Secara pengalaman saya sih, yang menengah ke bawah ini pasti bisa merasakan manfaat dari apa yang saya tawarkan. Nah, namun entry barrier-nya itu adalah resources. Siapa yang mengoperasikan? Nah, salah satu saya sosialisasi ke
ke institusi pendidikan seperti Petra dan banyak lainnya, itu juga mempersiapkan supaya nanti pada saat di industri itu sudah lebih mature ya, lebih matang, dia pasti akan membutuhkan talent-talent yang bisa mengoperasikan suatu teknologi. Kenapa kok seperti demikian? Ya contoh aja yang paling gampang. Kita sekarang zaman dulu mungkin menggambar masih menggunakan meja gambar. Mungkin zaman Bu Ratna itu dulu menggambar meja gambar dan sebagainya. Sekarang mana mau kita gambar dengan menggunakan meja gambar? Pasti kita maunya menggunakan AutoCAD lebih cepat. Ini bakal dimasukkan museum, Pak. Nah itu. Kenang-kenang. Itu analogi yang paling sederhana. Nanti kalau orang di Amerika sana itu sudah 10 tahun lebih, saya nggak tahu lah, saya mungkin bias ya, tapi saya bilang di sana sudah menggambar semua menggunakan 3D, platformnya semua sudah tervisualisasi secara baik gitu. 3D itu ada levelnya, level 1, level 2 sampai level 5. Nah itu sudah dilakukan di sana. Lah masa kita ini istilahnya masih ya gampang-gampangan sekarang kita juga kalau pesan makanan apa segala macam juga pakai Gojek, belanja pakai Tokopedia segala macam. Jadi memang peluang itu pasti akan kita ke sana. Cuma memang momentumnya kita perlu waktu, investasi yang lebih panjang. Jadi salah satu misi kita ke universitas itu untuk mensosialisasikan hal yang sifatnya inovasi gitu. Jangan sampai karena kita ini di industri konstruksi, tapi kader-kader muda seperti teman-teman mahasiswa ini terus kedepannya masih menerapkan metodologi yang sama dalam pengelolaan konstruksi 20-30 tahun yang lalu. Nah ini yang kita harus sama-sama sadari gitu, ya kan. Nah sosialisasinya seperti apa ya, bertahap, karena penerapan teknologi itu tidak bisa langsung terus kita harapkan 180 derajat berubah. Itu learning curve-nya itu sangat panjang gitu. Nah kita kenapa kok memilih yang project management? Karena project management ini ada level of urgency. Level kalau dia nggak melakukan dia rugi. Anyway dia sudah melakukan dengan cara yang manual. WA, grup itu kan sebetulnya mereka melakukan manajemen konstruksi secara manual. Sudah melakukan, cuma platformnya itu nggak tepat. Orang chatting ini untuk diskusi pribadi kok dibuat mengelola proyek. Nah kita siapkan suatu platform yang sifatnya khusus untuk konstruksi, toolnya yang lengkap gitu loh, bisa diakses di handphone gitu loh. Nah itu yang kita coba lakukan. Lalu apakah Indonesia sudah siap? Ya ini sekarang kita ceritanya ini masa corona ini. Jadi di masa corona ini ya ini saya juga ambil momentum sih sebetulnya, karena di masa corona ini semua diwajibkan untuk dilakukan secara digital. Kalau misalnya sebelum masa corona, kira-kira Indonesia sudah siap atau belum? Kalau untuk level project management saya rasa pasti siap. Dan kita ini menciptakan teknologi bukan untuk sesuatu yang tidak bisa dioperasikan, harus sifatnya intuitif. Karena kita sudah membaca siapa yang menggunakan project manager. Umur berapa? Nah, umurnya sudah yang generasi kita adaptasi. Kita mau itu yang kalau sekali ngelihat layar tombolnya itu nggak banyak. Jadi nggak ada tombol 100 tombol itu bikin kita bingung gitu. Kita buat cuma 2 tombol aja. Jadi kalau nggak tombol merah, tombol biru misalnya, ya sudah, mana mungkin dia nyasar kemana-mana gitu. Nah itu tetap perlu adaptasi. Gitu. Jadi kita mau bandingkan nih dengan beberapa software yang sudah ada di pasaran, punyanya Amerika punya dan lain sebagainya. Nah kalau kita bicara masalah Amerika atau Eropa, dia juga akan terus mengeluarkan teknologi baru. Setiap tahun juga, andai kata kita AutoCAD aja, sebut nama ini ya, AutoCAD aja, dia tiap tahun kan kita harus perbarui license-nya. Apa maksud dari memperbarui license? Dan perbarui bukan hanya license-nya, tapi license fee-nya itu nambah gitu. Mana mungkin seseorang disuruh nambah license fee apabila dia nggak ada fitur tambahan baru. Ya artinya ada terus perubahan dari setiap evolusi dari setiap versi itu ada gitu. Nah tapi kan kita harus ingat satu hal, bahwa kultur di Amerika yang dimana dia sudah mature dengan penggunaan teknologinya itu kalau diimplementasikan di Indonesia belum tentu cocok. Nah kita harus punya suatu produk yang kita bisa gunakan sesuai dengan kultur di Indonesia. Itu yang kita juga persiapkan.
Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau proyek kita sudah bekerja sama dengan 12 perusahaan sebetulnya. Levelnya itu middle low lah. Middle itu surprisingly mereka itu juga antusias. Justru saya di value lebih banyak. Jadi gini, perusahaan yang menengah ke atas itu bisa lebih mengapresiasi produk kami karena mereka merasa bahwa oh ya justru proyek itu harus di manage dengan cara demikian. Nah, kita tawarkanlah platform progresi ini. Walaupun di awal saya cita-citanya ingin menaikkan kelas yang kontraktor yang di bawah untuk naik ke kelas menengah gitu. Gimana caranya ya? Harus dia memanage proyek mereka dengan baik sehingga profit besok dia naik kelas ke level skala proyek yang lebih besar. Harapan kami sih gitu. Kurang lebih demikian ya jawaban dari Biniela. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sangat membantu. Masih. Pak mau tanya, Pak. Halo, apa suaranya sudah masuk? Sudah masuk. Oh iya. Selamat siang, Pak. Saya dari kelompok B1, Jonathan. Siap. Mau bertanya Pak, kalau dari aplikasi software Bapak tadi, itu kan kita membahas tentang biaya, volume gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita untuk mengontrol mutu itu bagaimana ya Pak? Apa sudah bisa juga? Contohnya seperti kayak pengalaman saya visit ke proyek itu, dia itu saat pengecoran selimutnya nggak sesuai gitu Pak. Akhirnya menyebabkan tulangannya terekspos gitu. Kalau misalnya kita dari tadi presentasi Bapak kan kita work from home ya Pak, menggunakan aplikasi ini untuk Yes. new normal gitu Pak. Tapi kalau tanpa kita mengawasi secara langsung kan kita nggak bisa, kita susah gitu loh Pak untuk mengontrol. Contohnya seperti tadi selimutnya sudah sesuai persyaratan apa tidak. Apa sudah ada fitur tersebut Pak di aplikasi tersebut ini? Terima kasih Pak. Baik. Ini saya jawab ini pertanyaan dari Jonathan. Sekarang kalau Jonathan tanya sama saya, mutu, kita harus sama-sama menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan mutu. Mutu ini kalau gini, gampang-gampangannya ya, kalau misalnya biaya, gampang nih, duit, rugi apa enggak. Kalau waktu, gampang nih, telat apa enggak, kan gitu aja. Kalau mutu ini merupakan dunia yang sangat luas. Sekarang saya tanya, kalau mutu yang dimaksud Jonathan adalah ketepatan antara spesifikasi di kontrak dengan apa namanya pelaksanaan di lapangan atau implementasi di lapangan, itu merupakan cuma satu aja bagian dari mutu. Kalau misalnya kita contohnya survei ini, ya tadi saya bilang pakai Trimble itu. Fungsinya Trimble itu apa? Dia bisa melakukan apa namanya nembak ya istilahnya, survei koordinat. Itu secara lebih akurat. Titiknya itu nggak mungkin bleset gitu. Kalau biasa kita nembak pakai teodolit itu dari kita nembak di lapangan lalu kita gambar di AutoCAD, Trimble sebaliknya. Gambar di AutoCAD akurat, kita tembak ke lapangan akurat berdasarkan data yang kita plot di AutoCAD. Nggak mungkin bleset sudah. Kalau misalnya titik kolom itu tidak bleset, akurat, dia mutunya terjaga apa enggak? Nah, terjaga. Berarti bukan hanya dari hasil akhir, tapi dari proses itu bisa juga mengontrol parameter mutu. Nah, BIM contohnya di fase perencanaan. Dengan kita menggunakan BIM, kita bisa membuat suatu gambar kerja yang akurat, sehingga antara satu objek dengan objek yang lainnya itu tidak saling berbenturan. Tapi ini aspek perencanaan loh ya. Apabila kita mengeksekusi BIM ini sesuai dengan yang diimplementasikan dengan gambar kerja, akhirnya diinstal sesuai sehingga tidak ada benturan objek, itu mutunya baik apa enggak? Baik. Artinya, kalau kita bicara masalah mutu, ini dunianya luas dan diakomodasi oleh banyak software. Nah, mutu yang saya akomodasi di progresi, itu satu, tidak bisa mengakomodasi mengenai survei. Dua, pasti dia tidak bisa mengakomodasi yang namanya desain, karena fungsi kita bukan BIM dan fungsi kita bukan survei. Tapi mutu yang kita bisa
bisa akomodasi di software kita adalah koordinasi antara stakeholder dengan cara penginventarisasian apabila ada kendala di lapangan, itu kita akomodasi. Lalu kita lakukan yang namanya notifikasi. Ya, kita kan kalau misalnya ada kendala, kita lakukan notifikasi, dia mengingatkan bahwa oh, selimut betonnya berkurang. Jadi itu yang kita istilahnya quote unquote itu dokumen kontrol ya. Istilahnya project management itu ada satu aspek itu inventarisasi permasalahan. Itu ada open, ada close, kita bisa tindak lanjuti selanjutnya. Itu pengingat. Tapi ya cuma sebatas itu, ada visualnya, ada inventarisasinya sudah ditindaklanjuti atau belum, di-sharekan ke seluruh stakeholder, dari owner juga bisa mengingatkan kontraktor, saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu aspek mutu yang kita akomodasi. Nah, pertanyaannya, apakah kedepannya terbatas cuma fiturnya sampai sini? Ya tidak pasti. Kita masih ada beberapa list yang kita akan develop di masa depan yang akan menjadi add-on ya, add-on untuk tambahan ke fitur progresi yang existing gitu. Jadi ini tidak berhenti sampai sini. Namun bagaimana kita bisa melakukan managing mutu ke depannya yang menggunakan teknologi yang menggunakan biaya lebih besar apabila kita yang utamanya ini aja, yang gampang ini aja kita nggak bisa lakukan gitu. Kamu yakin nggak? Kamu percaya nggak untuk bisa mengontrol mutu itu menggunakan istilahnya aparatus, equipment yang lebih mahal? Pasti dong. Kita sekarang mau cek beton mutunya sekian, kita menggunakan minimal yang gampang-gampangan hammer test. Dan banyak hal-hal lain gitu. Nggak mungkin semuanya itu bisa diakomodasi hanya cuma dengan platform digital. Gitu. Jadi kalau kita bicara mutu, banyak aspek. Mutu yang mana dulu gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, Jonathan ya. Jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak. Saya mau bertanya. Siang, Mbak. Dari kelompok dua mau bertanya. Jadi, Pak, sudah kedengaran, Pak, suara saya? Ya, ini Jonathan lagi nih namanya. Michael Jonathan, Pak. Oh, Michael Jonathan. Iya, saya dari Gimana? kelompok ingin tanya, Pak. Menurut Bapak, di masa industri 4.0 ini kan yang serba digital, apakah di masa ini sekarang yang bergerak di bidang konstruksi ya, apalagi yang sudah sepuh dalam bidangnya itu, terutama yang sudah tua-tua ya, itu apa namanya, sudah dianggap tidak efektif lagi, Pak, menggunakan cara yang konvensional. Di mana dalam satu sisi kan mereka yang sudah sepuh dalam bidang konstruksi ini kan punya yang lebih matang daripada kita yang muda-muda ini. Jadi apakah ke depannya nanti itu teknologi akan menggantikan peran mereka sebagai senior dalam bidang konstruksi itu akan tergantikan, Pak? Itu Ini namanya Michael atau Jonathan ini? Michael ya? Michael Jonathan, Pak. Michael Jonathan, oke. Gini, jawabannya sederhana, nggak ada yang bisa digantikan. Kita ini tetap perlu wisdom dari senior. Senior itu memberi kita pandangan 5-10 langkah ke depan. Nah, cuma kalau pertanyaannya apakah kita nih tahun 2020 ini bisa menggunakan metode yang dilakukan oleh para senior kita? Ini jawabannya kalau secara statistik tadi yang saya tunjukkan di presentasi saya ini, seberapa senior ini? Kalau 20 tahun sudah kelihatan ini produktivitasnya. Kalau dibandingkan sektor manufaktur tadi kan hampir 2 kali lipatnya ini. Tapi maksudnya gini, kita itu tetap pasti perlu senior untuk menunjukkan dalam aspek bisnis menurut saya. Aspek teknis ya pasti juga. Tapi kalau aspek bisnis, jadi kita ini kadang-kadang ya ini cuma sekedar sharing aja sih. Kalau diizinkan Bu Ratna juga, kita di bisnis sharing bebas. Ya, kita ini di dunia konstruksi ini istilahnya kadang itu seperti pakai kacamata kuda. Selalu hanya memperhatikan aspek-aspek teknis.
Jadi kita detail, kita ini hebat di mikro kita gitu loh. Tapi aspek bisnis makro kita kalah gitu. Kita ini makanya harus balance sih sebetulnya antara ngelihat sudut pandang makro sama mikro itu harus balance. Jadi yang kita bisa pelajari dari senior itu makro. Karena mereka sudah mengalami asam garam, jatuh, rugi, sudah tahu rasanya selama 20 tahun sehingga kita bisa belajar dari senior ini bagaimana kita melakukan suatu manajemen proyek yang baik supaya jangan sampai perusahaan kita yang masih kecil ini sudah istilahnya kena pukulan telak gitu. Sehingga ya rugi boleh lah, cuma jangan sampai kita berhutang dan sampai segala macam. Nah itu yang kita harus pelajari dari para senior. Itu pastilah kita perlu itu. Nah kalau aspek teknis sebetulnya kita pasti tentu perlu wisdom. Cuma kalau bicara teknis, kita bicara teknologi berubah dari waktu ke waktu. Jadi ini berdasarkan zaman, itu pasti berubah. Hari ini kita pakai teknologi apa, besok ada cara yang lebih efisien beredar di market, kita harus menyesuaikan lagi. Sehingga menurut saya teknologi ini yang akan menjembatani efisiensi gitu loh ke depannya. Kita justru dengan adanya teknologi ini menjembatani sesuatu yang tidak terprediksi itu bisa kita prediksi 70%, 80% itu saya katakan. Contohnya apa yang paling gampang? Ya kita bisa lihat BIM itu aja kan. BIM itu kan sebetulnya bagaimana kita memforecast bagaimana bangunan tersebut akan dikerjakan. Subkontraktor begitu banyak. Ada mechanical, electrical, plumbing misalnya. Terus habis itu ada lagi drywall contractor, ada painting segala macam. Itu semua bagaimana kita menggunakan kemampuan otak kita untuk bisa memvisualisasikan. Makanya ada namanya BIM. Nah itu kan jelas memforecast gitu loh. Nah itu yang bisa menjembatani sesuatu yang tidak terprediksi. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang pengelolaan di masa sebelumnya, itu kan pokoknya nanti kita lihat di lapangan. Selalu quote unquote itu kita lihat di lapangan langsung. Karena kita berusaha untuk memvisualisasikan apa yang terjadi di lapangan, baru kita atur selanjutnya. Nah, alangkah lebih baik apabila kita bisa memforecast itu jauh pada saat perencanaan. Bila perlu, kan esensinya BIM itu dalam tanda kutip melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya bidang perencanaan, tapi pembangunnya itu, kontraktornya itu disuruh ikut sama-sama berpikir di masa perencanaan. Nah ini saya hari ini nggak ngomong BIM ya, cuma saya memberikan contoh untuk menjawab pertanyaan dari Michael Jonathan ini, apakah teknologi ini menggantikan peran dari senior gitu. Kurang lebih demikian ya jawabannya Michael Jonathan. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Selamat siang Pak. Saya mau bertanya Pak. Siap. Gimana? Sampai nih Matthew namanya. Iya. Ambrosius Matthew Pak dari A5, kelompok A5. Ya. Untuk progresi ini sudah mengakomodasi kalau misalnya pekerjaan itu terlambat, kan biasanya ada crashing, lembur, atau ada rescheduling beberapa susunan pekerjaan kayak gitu, predecessor sama suksesornya diganti, atau ini progresi sudah bisa mengakomodasi nggak Pak kalau di tengah-tengah ada rescheduling seperti itu? Terima kasih. Ada. Kita ada baseline 1, baseline 2, baseline 3, sebanyak-banyaknya baseline kamu mau rescheduling sebanyak-banyaknya bisa. Kita sudah antisipasi di sini. Bisa. Oke Pak, terima kasih. Untuk scheduling sendiri, kalau Matthew sudah ngambil kelas scheduling, seluruh konsep scheduling itu sendiri sudah terakomodasi. Predecessor, lag, segala macam itu sudah masuk. Jadi software kita sudah satu hal lagi. Kita kalau jadi gini, ketergantungan dari suatu proyek itu kan banyak ini. Ada yang early start, early finish, habis itu late start, late finish, ada 4 kalau nggak salah itu kan. Nah, di progresi itu mengakomodasi yang early start, early finish saja. Kenapa kok demikian? Ya kita simplifikasi. Kita nggak mau membuat suatu alur pekerjaan yang pokoknya intinya kalau misalnya kita bisa
apabila pekerjaan selanjutnya itu bisa dimulai setelah pekerjaan sebelumnya itu selesai. Itu aja, kita fokus sama itu aja. Karena semakin kompleks hubungannya itu menjadi semakin tidak relevan. Karena kita di lapangan itu nggak punya waktu sebetulnya untuk mengukur hubungan yang kompleks gitu. Kita mau yang sesimpel mungkin. Toh anyway yang mengerjakan juga orang kita di lapangan gitu. Nah, jadi kita buat perencanaannya yang sesimpel mungkin. Sangat self-explanatory ya. Early start, early finish. Pekerjaan hanya bisa dimulai apabila pekerjaan sebelumnya sudah diselesaikan. Nah, tapi bisa dimaju mundurkan, overlap. Itu bisa. Jadi bisa untuk reschedule, untuk menerapkan seluruh aspek scheduling bisa. Oke, terima kasih Pak. Cuma sekedar informasi sekedar informasi untuk teman-teman semua. Ini kan kelihatannya banyak sekali pertanyaan. Nanti di luar webinar ini atau di luar kelas ini, itu tadi saya sudah cantumkan juga di chat. Itu link untuk mengisi data diri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu lagi atau mau live chat, mau coba demo dan free trial itu gratis sifatnya, nggak ada masalah, bisa dilakukan, bisa dicoba, disimulasikan. Jadi nanti bisa merasakan. Nanti bila perlu teman-teman juga banyak misalnya mau penasaran nih mau melakukan pelatihan dan lain sebagainya, ya kita jadwalkan sama-sama. Bisa melalui sesi kelas nanti minta izin Bu Ratna atau di luar kelas nanti tetap diinformasikan Bu Ratna, itu silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Ya. Baik. Ya, apa suara saya sudah terdengar Pak? Ya. Ya, saya David dari kelompok A7 ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, untuk menggunakan progresi ini kan kalau misalnya untuk bangunan yang agak complicated mungkin kan terasa efektivitasnya Pak. Tapi kalau misalnya kita hanya bangun kayak rumah sederhana 2 tingkat gitu, apakah ada perbedaan yang signifikan Pak dengan penggunaan progresi sama kita kalau menggunakan dengan cara yang tradisional? Jawabannya pasti ada. Justru tadi yang saya contohkan kan tadi cuma proyek yang nilainya 45 juta itu. Di mana dia bisa merencanakan material, peralatan, pekerja secara signifikan. Gini, kalau saya ini, filosofi saya ini bekerja. Kalau kita mengerjakan proyek yang nilainya kecil aja masih rugi, jangan kita kerjakan proyek yang besar. Kita bisa kegulung benar-benar. Jadi benar-benar kita ini di dunia proyek ini harus mempunyai calculated risk ya. Dalam merencanakan dan mengeksekusi itu semuanya benar-benar apalagi industri konstruksi ini tough gitu. Jadi kalau saya sih bukan saya dimotivasi ya, maksudnya pengalaman saya sih, proyek itu mulai dari awal dapat proyeknya nggak gampang, kerjanya nggak gampang, nagihnya juga nggak gampang. Itu fenomena biasa. Profit margin standar di atas kertas 10%. Nah, di atas kertas 10%, kalau misalnya kamu di atas itu ya bisa dapat, bisa nggak dapat gitu. Kalau kamu tender. Tapi kalau kita relasi, ya bisa-bisa aja sih relasi. Cuma ya itu kita nggak bicara sesuatu yang case by case lah. Kita bicara in general, proyek atau construction business is a tough industry. So, jadi kalian harus benar-benar merencanakan dengan baik, berlatihlah dari proyek yang sesuai kemampuan kalian, kalian bisa profit, sesuai dengan yang kalian rencanakan, bagus. Besok bisa melaksanakan proyek yang lebih besar. Jadi ya pasti ada pengaruhnya. Kalian kalau mengerjakan proyek yang sudah lebih kompleks, sudah lebih pusing, Pak. Itu resources-nya lebih besar, permodalan lebih besar, kita harus mikir inflow, outflow segala macam itu nggak mudah lah. Kalau kita bisnisnya berdagang lebih gampang mungkin. Tapi kalau konstruksi is not an ordinary business. Kita perlu pengalaman, perlu panutan dari para senior. Nah, itu penting itu. Kurang lebih demikian ya, David ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selamat siang, yang saya ingin bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak?
Dengar. Ya, saya Valentino dari kelompok B5. Saya ingin menanyakan, Pak. Tadi kan setiap progres itu kan berarti ada yang menginput datanya, Pak, per hari, betul, Pak? Iya, laporan hariannya. Itu laporan harian yang menginput itu misal subkontraktor, Pak. Kalau misal ada yang memanipulasi data input tersebut, Pak, kita cross check-nya gimana, Pak? Tanpa kita harus survei, kan kita tadi menghindari survei kan karena ini new normal gitu. Cuman kalau ada yang memanipulasi data tersebut, kita cross check-nya gimana gitu. Terima kasih. Baik. Jadi gini, pada saat ini gini ya, praktis pada umumnya ini di lapangan ini, di mana kita biasa serahkan ini sama project engineer atau project manager kita di lapangan dalam penyelesaian suatu proyek. Itu ada progresnya nih misalnya 50%, 40% gitu. Nah, kita nggak mau input dari cara kita menginput data kita itu bukan persen tapi kuantitas. Contoh, kita pasang bata. Satuannya apa? Meter persegi. Hari ini targetnya berapa meter persegi harus terpasang? 100 meter persegi. Hari ini selesai berapa meter persegi? 50 meter persegi. Jadi bukan 20,3% misalnya. Yang dilakukan di akhir Sabtu itu kan biasanya subkontraktor atau mandor-mandor itu kan opnam sama kita kan 20%. Misalnya seperti demikian. Kita nggak mau. 20% itu wujudnya seperti gimana? Berapa meter persegi? Berapa meter persegi itu berarti berapa as? Itu semua terlihat. Terus gimana cara taunya? Itu kan ada fitur di mana dia bisa mengattach gambar. Memang benar 20 meter persegi itu dapat dibuktikan secara visual. Jadi kita masukkan attach gambar di situ. Nah, sebetulnya sih progresi ini nanti kedepannya itu ini cuma sekedar informasi aja sih. Kita hanya ke depan itu mempunyai suatu pinpoint secara visual. Jadi di mana dia itu suatu proyek kita investasi, entah itu kamera, entah itu kamera CCTV, di mana di titik tersebut itu akan spotting sudut tertentu. Jadi kita bisa melihat bahwa di titik itu perkembangan dari hari ke hari yang akan kita dokumentasikan sesuai dengan laporan harian kita. Jadi apa yang tertulis di situ itu kurang lebih make sense lah kita mendapatkan dengan apa yang kita lihat. Dan karena namanya laporan harian, nggak mungkin kita ini melakukan kesalahan setiap hari. Kalau kita salah setiap hari itu pilihannya cuma dua, antara dia nggak ngerti konsepnya, dia salah atau garbage in garbage out ya bahasanya kita kalau menggunakan teknologi. Ya sebenarnya teknologi apapun sih. Kita pakai kalkulator pun salah neken jari kita juga keluarnya salah gitu. Jadi garbage in garbage out itu memang tidak bisa dihindari, namun kita bisa minimalisasikan. Nah, kalau setiap hari dia salah, artinya dia nggak ngerti konsep atau memang ada faktor kesengajaan. Tapi karena sifatnya laporan harian, ini kan ada monitor harian gitu. Dia salah satu hari bisa dikoreksi di hari selanjutnya. Bukan berarti terus dia salah satu hari terus hari-hari selanjutnya dia salah terus gitu. Jadi kata manipulasi itu sebisa mungkin terhindarkan. Nah, satu hal lagi. Data kita itu bukan hanya kita share ke internal kontraktor. Kita share kepada si engineer, kita share kepada si owner. Anyway, progres ini bukan hanya memang yang menggunakan kontraktor, yang mendapatkan benefit paling besar adalah kontraktor. Tapi datanya itu di-share ke seluruh stakeholder. Arsitek, engineer, seluruh subkontraktor segala macam. Jadi si orang yang memasukkan data ini under surveillance ya, artinya under monitornya banyak orang gitu. Dia mau melakukan manipulasi berapa kali gitu. Yang banyak gitu. Dan itu ada notifikasinya. Dia salah masukkan data, ya dia akan implikasinya dia kasih notifikasi yang misalnya materialnya kebanyakan atau materialnya berkurang, itu kan banyak stakeholder yang dikasih akses progresi ini bakal mengkoreksi dia, sehingga kalau dia salah satu hari ya besok dia nggak salah lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu paling ini. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
menjawab ya paling. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Ya Pak, mau tanya Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Ya, selamat siang, Pak. David ya? Iya, selamat siang Pak. Ya, gimana David? Saya David dari kelompok A9. Ini kalau misalnya kan ada beberapa tempat proyek Pak yang di situasinya itu internetnya terbatas. Kadang nyambung, kadang enggak. Jadi itu apakah aplikasinya masih bisa digunakan secara mode offline atau kita harus menunggu akses internet baru bisa menggunakan? Kita harus menggunakan akses internet untuk bisa menggunakan. Karena tujuan kita membuat software ini online software ini kita bisa mempercepat gitu. Kita ini sama-sama setuju dulu nggak, sepakat dulu nggak, internet itu mempercepat akses. Kalau kita setuju itu, berarti kita sudah di jalan yang benar. Karena dengan adanya internet bisa memberikan akses kepada semua orang. Nah, pertanyaannya kalau nggak ada internet gimana? Ya, nggak bisa dimasukkan secara online. Tapi ada cara untuk mengisi secara manual. Yaitu laporan harian itu bisa kita ekstrak secara offline, kita bisa isi, lalu kita bisa masukkan kembali ke platform kita. Gitu. Tapi kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan sekarang tanpa internet? Rasanya semua internet. Benar nggak, David? Ya, betul sih, Pak. Kamu bisa hidup tanpa internet sekarang? Mungkin bisa. Nah, kayak gitulah. Ilustrasinya kurang lebih kayak gitu, David. Oh iya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Saya Pak. mau Mbak, tanya, saya Pak. ingin bertanya, Saya Pak. mau bertanya, Pak. Selamat. Apakah Saya mau suara tanya, terdengar Pak. dengan jelas, Pak? Suara saya sudah dengar jelas belum, Pak? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Banyak ini yang tanya. Satu dulu. Apakah tidak sebaiknya pertanyaannya dijadikan satu saja ya, Pak? Supaya nanti Bapak bisa menjawab dalam kesimpulan gitu, Pak. Nggak apa-apa lah, cuma tinggal sedikit lagi kok waktunya kan. Tinggal 4 menit lagi ya, Bu Ratna ya? Sekarang jam berapa? Jam 11.20. 16. 10 menit. 16. Ah, 10 menit. Pak, saya mau bertanya, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Jelas, Kelvin. Oke. Nama saya Calvin dari kelompok B2. Mungkin pertanyaan saya kurang berbobot, tapi saya ingin menanyakan, Pak. Kalau di masa pandemi seperti ini, kan banyak sekali orang yang nganggur dan kehilangan pekerjaan, Pak. Ya. Nah, saya mau bertanya, apakah dengan aplikasi Bapak Progresi ini, apakah bila seluruh perusahaan menganut sistem yang Bapak anut, apakah mungkin nggak ya, Pak, lapangan pekerjaan itu bisa terbuka, Pak, supaya nanti rantai ekonominya bisa berjalan lagi, Pak, gitu? Apakah mungkin? Jadi situasi yang sekarang sebetulnya bukan orang kehilangan pekerjaan sih. Lebih banyak sekarang orang melamar pekerjaan. Jadi banyak orang melamar pekerjaan akibat kehilangan pekerjaan. Itu yang frasenya mungkin lebih baiknya seperti begitu. Tapi yes, karena situasi corona seperti begini menyebabkan kejadian seperti ini, saya mempelajari. Saya ikut beberapa webinar dengan BUMN, dengan PUPR, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang besar lainnya. Itu menariknya di saat corona ini, itu dilakukan pelatihan besar-besaran untuk upgrade skill mereka. Gitu. Istilahnya begitu industri ini picks up, dia sudah siap dengan skill yang baru. Jadi pertanyaannya apakah dengan adanya pelatihan teknologi ini, terus habis itu nanti
setelah mungkin ekonomi atau menurut saya sih dengan adanya teknologi saja tidak bisa menyebabkan industri konstruksi kembali bangkit ini dari yang kontraksi tadi 5% terus habis itu tidak demikian. Namun apabila kita memanfaatkan waktu di saat slowdown ini dengan baik, nanti pada saat industri ini sudah catch up, ya sudah kembali lagi, kita bisa menjadi perusahaan yang lebih kompetitif. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai skill set yang lebih baik. Jadi saya lebih menaruh statement demikian. Jadi nggak serta-merta terus habis itu kita mempelajari suatu teknologi, apapun teknologinya. Terus habis itu industri ini langsung bangkit kembali. Gitu loh. Saya rasa enggak, cuma ada peluang baru sebagai kita mempunyai spesialis di suatu penerapan teknologi tertentu. Kalau itu pasti, apapun skill set kamu. Kita nggak usah susah-susah. Sekarang orang yang operatornya alat berat itu, atau operatornya crane, itu atau las untuk ngelas, itu membutuhkan sertifikasi khusus loh. Dan nggak semua pekerja kita itu di lapangan pass the standard gitu. Nah ini yang apabila kita memperbanyak, itu kan salah satu program dari Pak Jokowi ya sebetulnya untuk mengedepankan riset dan teknologi dan habis itu pelatihan, ya itu kita dukung gitu loh dengan caranya kita masing-masing atau kita bekerja sama dengan pemerintahan. Ya menurut saya itu cara yang paling efektif gitu untuk meningkatkan skill kita. Apalagi ini kan kita panggil investasi begitu besar gitu dari Cina, dari Amerika segala macam sekarang mau pindah ke Jawa Tengah. Nah itu skill set kita seperti apa gitu. Nah itu kita harus siap gitu loh nanti ke depannya. Nah kurang lebih demikian, Kelvin. Ya baik, terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Rian. Selamat siang Ini Pak ya, Rian. Pak Rian. Saya mau tanya Pak. Mau tanya, mungkin dikombinasi dengan chat aja, nanti bisa ini kan di record ya, bisa dibaca di situ, mungkin gitu ya. Ya boleh. Pak. Boleh. Waktunya kan tinggal 5 menit ya ini. Jam saya jam 11.15. Iya. Oke, silakan yang mau tanya. Selamat siang. Saya mau tanya Pak. Pak, halo Pak, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Jelas. Ya, perkenalkan nama saya Samuel dari kelompok B7. Saya mau tanya, apakah Bapak sendiri pernah punya pikiran untuk mengoptimasi aplikasi progresi ini supaya fungsinya jadi lebih diperluas gitu Pak? Mungkin mungkin awalnya dari segi biaya dan waktu, tapi juga ditambahi dari segi mutu juga Pak, atau yang lain-lain juga Pak. Baik. Pertanyaan langsung sambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Gitu. Ya nggak apa-apa, terserah. Nututi. Oh ya, Tutut, bisa jawab ini. Cepat kok jawabannya. Selamat siang Pak. Pak Rian, selamat siang. Ya. Apakah suara saya terdengar ya Pak? Dengar. Oke, saya mau tanya untuk bagian menyambung dari pertanyaannya si Matthew Julius itu, untuk di bagian schedule-nya itu apakah kita sudah di program progresi sendiri sudah bisa melihat lintasan kritisnya ya Pak? Atau belum bisa? Terima kasih. Saya dari kelompok A10. Lintasan kritis. Baik. Samuel ya. Optimasi progresi supaya skupnya diperluas. Jawabannya iya. Karena teknologi tidak akan pernah menjadi teknologi apabila dia cuma stuck di situ. Jadi pastinya kita akan kembangkan. Yang kelihatan mata ke depannya itu kita mau coba untuk dokumen kontrol. Itu pasti. Sesuatu yang kita bisa kembangkan dengan cepat dan mudah dan manfaatnya luar biasa. Dokumen kontrol itu kan kita di dokumen konstruksi itu banyak. Ada pekerjaan tambah, habis itu change order, pekerjaan tambah sama ya, change order, habis itu kontrak, habis itu ada RFI, transmittal, submittal, segala macam itu banyak dokumen konstruksi.
Kita akan membuat fitur untuk menginventarisasi apakah dokumen itu revisi keberapa, itu sudah ditanggepin atau belum, itu semua diinventarisasikan dengan open dan close status. Nah, itu salah satu pengelolaan mutu. Mutu apa? Mutu komunikasi dokumentasi. Itu penting gitu. Di proyek-proyek besar itu kita gambarnya banyak, revisinya banyak, komunikasi antara satu pihak dengan yang lain banyak. Nah, itu perlu diinventarisasi. Itu selanjutnya next deployment kita. Habis itu visualisasi di lapangan untuk mengontrol mutu. Hari ini kita hanya bisa melihat menggunakan gambar, besok kita bisa menggunakan picture, foto aja kan sekarang. Habis itu selanjutnya kita bisa lakukan dengan menggunakan layout gambar 2D, kita bisa melakukan quantity take off ya, istilahnya melihat volume dari suatu pekerjaan itu berdasarkan gambar yang di highlight dengan skala yang terkalibrasi. Itu nanti next teknologi. Namun untuk mutu yang pekerjaan di lapangan, mutu beton dan lain sebagainya, itu merupakan area yang berbeda. Namun kita terima masukan ini, setelah nanti teman-teman mahasiswa menggunakan, nanti mempunyai masukan, ini harus dikembangkan seperti bagaimana, pasti kita akan tampung, dan apabila itu potensial kita akan akomodasi. Lalu pertanyaan dari Jonathan, schedule critical path under construction. Jadi segera muncul, untuk fitur hari ini masih belum terakomodasi. Namun sedang on progress ini. Oke. Ada lagi? Pak, pertanyaannya saya tulis di chat. Jadi saya mau bertanya, Pak. Saya Laurencia Elizabeth dari kelompok A7. Saya ini mau bertanya, kalau misalnya kan tadi kalau nggak salah di awal itu bilang kalau misalnya produktivitas pekerja itu cuma naik 1%, sedangkan yang kenaikan upah pegawai itu naiknya 160% kalau nggak salah. Nah, apakah dengan adanya software ini, apakah kita itu bisa meningkatkan produktivitas pekerja juga gitu ya, Pak? Soalnya, Oke. Kalau misalnya Lawrence tanya bagaimana, apakah bisa apa enggak? Gini, sebetulnya bagaimana cara meningkatkan produktivitas suatu konstruksi? Sebetulnya ya gampang, cuma bagaimana kita mengetahui schedule kita ini sampai mana, kita ini telat apa enggak, pekerjanya datangnya itu kapan, berapa banyak, materialnya datangnya kapan, berapa banyak, sesuai dengan schedule apa enggak. Itu meningkatkan produktivitas yang lebih holistik menurut saya. Jadi bukan hanya kita nambah-nambah orang aja, habis itu jadi tambah produktif. Tapi kita datangkan orang, waktunya, timingnya kapan, materialnya datangnya kapan, sehingga apabila semua itu tepat, kita bisa mengerjakan tepat waktu, bahkan lebih cepat, sehingga produktivitas itu bukan hanya produktivitas pekerja loh ya. Produktivitas itu adalah bangunan tersebut itu terinstall gitu kan. Itu kan variabelnya banyak, dari material, pekerja, habis itu timing, schedule dan lain sebagainya. Nah, itulah progresi. Jadi kalau pertanyaannya tadi membuat laporan harian, yaitu cuma salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kesimpulan di analisa itu tadi. Di analisa itu akan menunjukkan status proyek kamu itu di mana. Terus pekerjaan kamu ini, material kamu sudah datang atau belum? Bagaimana kamu bisa produktif kalau materialmu telat datang di lapangan? Terus orangmu ini terlalu banyak atau terlalu sedikit di lapangan? Bagaimana kita bisa produktif? Produktif kan bukan berarti orang kita banyak di lapangan. Kita kan harus merencanakan itu sehingga pekerjaan kita ini terinstall berapa meter persegi dan waktunya kapan. Nah itu variabel-variabel itu, peralatan. Kita juga bisa kirimkan notifikasi jauh-jauh hari sebelum material tersebut itu direncanakan datang, kita kasih tahu, reminder. Pekerjanya harus datang berapa, kita kasih masuk reminder.
Gimana caranya kalau materialnya sudah banyak di lapangan, tapi pekerjaannya nggak support, pekerjaannya cuma sedikit, peralatannya belum datang. Nah, gimana kita bisa produktif? Nah, itu jadi kita men-tackle itu lebih holistik gitu loh. Benar-benar pekerjaan ini produktif, selesainya cepat, tepat waktu, biayanya juga bisa ditekan. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Nah, selamat siang, Terima Mbak. kasih, Pak. Oke, the last question kali ya. Saya sebenarnya. Pak, dengar suara saya? Dengar. Oh ya, saya James dari kelompok B2. Mau bertanya, Pak. Tadi kan saya lihat profil Bapak ada pernah pengalaman jadi staf khususnya zamannya Pak Ahok. Nah, itu apa ya, Pak? Plus minusnya bekerja dengan pemerintahan, terus kayak bekerja dengan sendiri atau dengan swasta di bidang konstruksi sekarang ini. Gini, kita nggak cari plus minus ya. Kalau kita bicaranya complementer each other. Jadi kita nggak mencari plus minus. Semua itu saya rasa pengalaman itu semua plus. Pengalaman buruk pun juga plus menurut saya. Jadi kalau perbedaan antara di private sector sama public sector, kita di private sector itu kadang-kadang ya kita berbisnis, kita tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Namun sebetulnya bisnis itu di swasta itu hanya bisa tergenerate semua dari pemerintah. Anggaran itu pemerintah luncurkan setiap tahunnya oleh pemerintah ke kita di swasta itu ya berkat pemerintah. Bagaimana pabrik itu bisa memproduksi suatu material kalau misalnya pemerintah itu nggak mencanangkan akan membangun jembatan, misalnya kayak gitu. Jadi semua perencanaan pembangunan dari pemerintah kita ketahui sehingga kita bisa menemukan suatu peluang bisnis. Oke, saya akan membuat pabrik something. Kalau pabrik sudah berproduksi, kita juga melihat, oh kita jadi kontraktor, kita mempunyai peluang untuk karena ada pembangunan ya kita peluang. Sekarang di masa COVID ini budget spending dipotong semua untuk COVID. Nah, bagaimana kita bisa dapat proyek? Nggak ada. Kita susah sekarang. Misalnya seperti begitu. Jadi dengan kita bekerja dengan pemerintah ini, kita mempelajari makro, gitu. Terus mengenai peraturan, kita bekerja ini jangan juga seperti istilahnya kayak kacamata kuda gitu. Kita kerja kita nggak tahu ujungnya ini seperti gimana. Kita kadang-kadang tersangkut masalah perizinan, masalah misalnya konstruksi ya, lelang dan lain sebagainya. Itu semua itu aturannya jelas. Nanti kalian kalau misalnya ambil kelas construction management atau kontrak segala macam, kita kan punya kontrak, kita punya perpres gitu. 54 tahun 2010 diperbarui tahun berapa kemarin 2016 itu semua acuan gimana kita melakukan lelang dan lain sebagainya. Semua diatur gitu. Kalau kita mau jadi developer, semua perencanaan tata kota, pemukiman, zonasi, bagaimana kita mau membuat rumah subsidi atau rumah komersil segala macam itu semuanya ada aturannya gitu. Terus kita mau ngajukan kredit di bank dan lain sebagainya. Itu semua ada aturannya gitu. Kita masuk kredit yang subsidi, kredit yang komersial. Jadi aspek-aspek bisnis ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita mempunyai bigger picture dari pemerintah. Jadi ingat ini wisdom pengalaman saya sih. Kalau kita mau memantapkan diri kita untuk berbisnis apapun itu, kita harus menguasai makro, yaitu kita mengerti keadaan situasi sekarang yang terjadi seperti apa, dan mikro itu ya skill set kalian yang kalian pelajari di sekolah 4 tahun, nanti kalau ambil master lagi dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah yang penting itu menurut saya. Kurang lebih demikian ya, James. Terima kasih, Pak. Oke. Saya rasa waktunya sudah cukup ya, kita akhiri. Menarik sekali dari Pak Rian. Nanti kalau mau tanya bisa ya Pak Rian ya, berlanjut ya. Oke. Lanjut bisa, nanti diisi aja nanti kita follow up sama-sama di Google Form yang tadi saya sudah share di di chat itu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Rian. Terima kasih. Ada WhatsApp Pak Rian untuk terima kasih dari Prokdi. Tolong dibaca Pak Rian nanti di WA. Gimana nih Bu? Saya ada WhatsApp
Pak Rian. Oh, baik. Dari Prodi. Ya, mahasiswa yang sudah selesai ini bisa live langsung segera tetap untuk sampai ketemu lagi minggu depan. Oke? Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Ya, Pak, jadi Pak Gunawan. Mari ini. Hah? Ya, ya. Rek dihapus. Apa itu reknya dilepas ya? Kita